faktor gini, properti itu pembelinya ada dua. Satu investor, Ya. satu adalah end user. Kenapa anak muda, Gen Z dan millennials nggak bisa beli rumah? Karena satu, gajinya kecil, sama harga rumahnya kemahalan. Saya rasa sih ya kalau harga kemahalan ya bukan hanya Gen Z, bukan hanya millennials ya. Dari zaman saya aja atau zaman nih Bro Helmi juga ya. Dari dulu kita selalu kejar-kejaran sama harga properti. Sekarang bisnis properti di situasi kayak sekarang, di mana kata Indonesia lagi tidak baik-baik saja, gimana? Ya, kali ini saya akan ngomong tentang properti lah. Saya kan pernah dikecam oleh pengusaha-pengusaha properti yang old school gitu, yang tua-tua. Waktu saya membuat konten bahwa anak milenial sekarang lebih cenderung nyewa ya apartemen daripada beli. Gue tuh kan ngomong satu fakta ya, bukan menganjurkan gitu. Diserang gitu. Saya bilang ya silakan aja. Dan untuk ngebahas ini saya udah ngundang ini adik saya, sahabat saya, partner saya. Kalau dibilang raja properti nanti banyak orang tersinggung. Pangeran properti. Lagi ngomong properti di mana dan beliau adalah CEO dari Trinity Land. Ishak Chandra. Thank you Mas Helmi. Ali, baru balik dan langsung aja dari ini ya. Ya dong, demi lu aja gua. Aduh, thank you. Saya baru balik 21 hari. Iya. Dari Scandinavian. Iya. Ya, dan berapa negara Eropa. Oke. Sak, gue cuma pengen pendapat lu aja. Ya. Ya, jadi kenapa bener nggak sih anak-anak muda sekarang lebih cenderung nyewa daripada beli properti? Banyak bener ya. Banyak benernya. Banyak bener ya. Jujur lu ya. Jujur, banyak Oke. bener ya. Ya. Ada macam-macam reason lah. Pertama adalah mereka punya priority itu bukannya untuk investasi, terutama di fixed asset kayak properti. Karena Mereka mati bukan prioritinya untuk investasi di properti. di properti. Mereka lebih suka untuk investasi di non properti sekarang. Mungkin yang kayak saham, kayak kripto, Ya. Atau di bisnis ya. atau di bisnis, atau di startup, ya kan. Itu yang nomor satu. Yang kedua adalah dalam arti ketidakmengertian mereka tentang property investment, ya kan. Mereka pikir property investment itu ya udahlah, mendingan gua sewa, hitung-hitung kenaikan harganya sama biaya sewanya, mendingan dia taruh di tempat yang lain, ya kan. Ketiga ya mereka melihat bahwa kebanyakan kan anak Gen Z sekarang, anak muda sekarang ya, pekerjaannya itu lebih bukan di corporate loh malah, ya bukan corporate, dan mereka lebih di non formal atau bisnis sendiri, yang sometimes mereka punya akses ke funding pun lebih ribet. Lebih ribet Dong. Kenapa? Karena kalau bank itu kan pasti akan melihat mereka punya penghasilan. Punya apa, penghasilan apa, punya jaminan apa gitu ya. Iya, Terus accessibility ini. Jadi akses ke kesananya ini mereka lebih ribet lah. lebih ribet. Iya kan. Yang keempat adalah mungkin ya mereka lebih prefer untuk spending uangnya, terutama 5 tahun pertama setelah lulus atau apa, lebih ke arah buat shopping, buat traveling, buat lebih leisure, lebih ke arah experience, bukannya investasi. Kalaupun experience ya. Mereka banyak traveling, nyobain makanan di mana aja gitu ya, oke? Pengalaman. Saya rasa itu sih yang lebih jadi dominan ke mereka, jadi tidak taruh properti itu jadi first priority. Oke, untuk menambah sah siapa Ishak Chandra, sekarang CEO Trinity Land atau udah naik lagi loh? Enggak lah, kita masih grup CEO sini. Ya, jadi ini biasanya mereka jagoannya kalau Anda ke Alam Sutra, ke BSD, gedung-gedung tingginya sebagian itu punya Trinity. Apa aja? Smith? Dari Brooklyn, Yukata Suite, dan gitu Collins Boulevard, The Smith, Springwood, ya kan. Itu yang di Alam Sutra dan Jalan Raya Serpong. Di luar itu ada di Batam? Di Batam, Mas Boulevard, dan gitu di Lampung, Hotwell Business Park, dan gitu di Sentul, Sequoia Hill, kita ada 100 hektar. Itu landed untuk pertama kali ya? Iya. Di Labuan Bajo? Labuan Bajo juga di Tanamori. Baru mau develop? Iya, kita ada JO sama satu partner rokok. Ya, jadi kalau beliau kemarin cukup laris ya diundang ngomong properti karena saya pikir pengalamannya menarik gitu untuk di-share karena ini adalah pelaku langsung, bukan pakar yang katanya ya. Ada yang cuman bikin 7 ruko terus ngaku jadi pakar properti, ngomong kemana-mana gitu. Jadi ini proven. Udah berapa tahun di properti? Baru 33 tahun. 33 tahun. Sebelumnya apa? Di macam-macam ya? Enggak, kalau di properti 33 tahun dari awal. Okay. Awalnya kita di Astra dulu
non properti karena MT-nya Astra kan otomotif ya. Oke. Setelah itu masuk Lipoland tahun 1992 sampai sekarang 34 tahun. Terus pernah di Sinarmas juga? Iya, jadi dari Lipo saya sekolah dulu, ambil master, balik lagi ke Salim Group. Dari Salim Group saya ke Sinarmas, ya. Itu 8 tahun dan terakhir saya berkarir di sana sebagai profesional, baru saya sendiri di Trinity Land. Oke. Jadi CEO. Iya. Trinity ada siapa aja? Ada Bong Chandra? Ada Bong, ada Pak Matius Yusuf, ada Pak Septian, Pak Yohanes, dan saya sendiri. Oke, cuman ini menggambarkan profil. Saya kenal beliau waktu beliau memegang Suwarna ya, proyek properti yang ada dekat bandara itu punya Salim. Soekarno-Hatta. Itu punya Salim. Salim dan Sojit, Jepang. Oke, bos, balik ke topik. Ada yang mengatakan bahwa kenapa anak muda, Gen Z dan millennials nggak bisa beli rumah karena satu, gajinya kecil, sama harga rumahnya kemahalan untuk mereka. Komen dong. Saya rasa sih ya kalau harga kemahalan ya bukan hanya Gen Z, bukan hanya millennials ya. Dari zaman saya aja atau zaman nih Bro Helmi juga ya. Dari dulu kita selalu kejar-kejaran harga properti. Betul, betul. Harga properti naik lebih cepat daripada inflation. Daripada kenaikan gaji juga. Lebih cepat daripada kita punya kenaikan gaji. Dan maka itu orang bilang beli properti yang tepat waktunya sebenarnya adalah 5 tahun yang lalu. Selalu begitu ya? Selalu begitu, 5 tahun yang lalu. Kenapa? Ketika kita udah siap, ya kan, harganya udah naik. Ya. Oh, kita baru bisa beli rumah yang 2M. Ketika kita ready yang 2M, ya kan, rumahnya udah naik 5M. Wah, mesti nunggu lagi. Nah, selalu kita kejar-kejar. Jadi bukan hanya Gen Z, bukan hanya milenial saja. Selalu kita kejar-kejaran. Maka itu properti itu, ya kan, kenaikannya secara 15 tahun terakhir kalau kita lihat compounded average growth-nya, itu rata-rata 15%. Jangan dianggap tahun 2000 sampai tahun 2010 sampai tahun 2014. 2010 sampai 2014 itu kenaikannya ya, itu bisa rata-rata 80% setahun. Oke. Tapi in average selama 15 tahun, ya 15 tahun 18 tahun, in average itu kalau kita average itu kurang lebih 15% per tahun. Per tahun. Per tahun. Kenaikan harga. Kenaikan harga. Kalau indeks growth-nya, kalau kita lihat itu 15%. Jadi sebenarnya bukan karena mereka nggak mau beli dong, karena nggak mampu beli dong. Satu, nggak mampu beli. Kedua, prioritas. Prioritas yang tadi gua katakan tuh, program prioritas. Ya, banyak mantan, gue kalau punya duit, ngapain gue beli rumah? Orang gue bisa sewa. Benar. Mendingan duitnya gue puter dong. Yes. Itu kalimat mereka banget tuh. Yes. Mendingan gue puter. Mendingan gue keinvestasiin. Nanti pada saatnya, kalau gue perlu, baru gue beli properti. Apalagi anak-anak sekarang itu udah jago investasi ya, bukan kayak zaman saya. Benar. Nggak ngerti, cuman beli emas, beli tanah gitu. Dia lebih jago daripada kita. Iya ya. Lebih jago dari kita. Knowledge-nya ya, sama mindset. Mereka udah tahu kripto, gue aja sampai sekarang belum main kripto. Iya. Duit 1M mereka bisa puterin lebih cepat dari properti mungkin di benaknya mereka. Iya. Tapi juga ketika lagi kripto lagi jatuh juga, mereka juga punya-punya kepala juga. Apakah kemudian masalah work style mereka juga berpengaruh menurut saya, Sak? Work style mereka tuh maksud saya, kan sekarang mereka jarang ya stay di dalam satu kantor tuh bertahun-tahun. Mereka tuh nomaden tuh. Jadi nggak ada alasan untuk beli rumah di Serpong misalnya kalau berikutnya mereka dapat kerjaan di Bali. Mempengaruhi juga, Kak? Sangat. Dan itu saya udah lihat sejak saya masih di Sinarmas tahun 2014. 2013. Oke. 2013 saya udah bicara dimanapun. Saya bilang be careful with the office building. Nah, kenapa saya relate sama office building? Karena pada saat itu adalah saya bilang 5 tahun kemudian dari tahun 2013 itu millennials akan menjadi leadersnya bisnis di Indonesia. Dan mereka itu adalah punya behavior tidak suka berkantor di perkantoran. Dia lebih suka berkantor di anywhere. Dia bisa kerja dimanapun. Nah, itu kemungkinan automatically kebutuhan akan office akan berkurang, benar nggak? Iya. Iya kan? Apalagi kalau leadernya adalah yang milenial. Milenial. Yang kedua, jadi automatically satu cubicle mungkin dulu buat 1 orang kan jadi 4 orang. Ya kan? Itu satu. Kedua, pada saat itu juga terjadi supply office yang gila-gilaan. Saya ingat pada waktu itu yang jadi 1,8 juta square meter. Ada supply baru pada saat itu. Indonesia aja. Indonesia di Jakarta CBD. CBD. Saya katakan itu kalau satu buildingnya 100.000 ada 18 new building yang akan ada. Dan ketika new building ada, yang lama itu akan pindah ke new building. Kebanyakan orang sewa 10 tahun, setelah itu mereka cari tempat baru. Ya kan, kalau bisa beli, kalau nggak sewa lagi. Nah, itu akan mengurangi office. Nah, saya nggak consider namanya kita punya pandemi.
Setelah pandemi, orang bisa kerja dimanapun. Mereka udah terbiasa kerja dari rumah, dari taman, dari kafe ya. Tambah habis dong. Ya kan? Tambah habis kebutuhan itu. Dan automatically juga itu mengaruhi behavior mereka. Behavior mereka udah, kalau dulu banyak orang bilang, oh saya mesti punya rumah itu dekat kantor. Maka itu istilah dulu ada satu property developer yang back to the city. Ya kan? Jadi yang dekat-dekat rumah, bikin apartemen kecil. Yang penting dekat dari kantor punya rumah. Ya kan? Sekarang mungkin nggak bisa dipakai lagi tuh back to the city. Karena mereka lebih prefer punya halaman. Prefer punya tempat yang rumah landed, ya, punya tanah dibandingkan yang high rise kalau di tengah kota, ya kan. Yang penting mereka accessibility-nya mudah. Anyway, mereka tidak perlu setiap hari ke kantor. Karena misalnya kerja bisa seminggu mungkin cuma 2 kali, 3 kali aja di kantor. Yang penting accessibility-nya. Makanya itu saya bilang property itu bukan hanya location aja, tapi bukan hanya location, tapi juga accessibility nomor 1. Accessibility. Iya. Harus dekat dengan transportasi ya. Maka itu namanya perumahan-perumahan yang dekat sama transport, ya, yang dekat kereta api, dengan MRT itu akan sangat baik sekali ya ke depannya. Ya. Gitu ya. Iya. Jadi terjawab ya. Nomor 3 nih yang saya mau konfirmasi sama Ishak. Lifestyle anak sekarang itu kan kadang-kadang tidak nikah. Kalaupun nikah nggak punya anak, lebih pilih punya pet kali, punya anjing kayak Ishak gitu. Ya. Atau kalau punya anak cuma 1. Jadi nggak ada alasan lagi untuk bikin atau beli rumah yang mahal-mahal atau yang gede-gede. Betul ya? Mereka lebih prefer, mereka bisa invest di properti, mereka taruh uangnya, mereka bisa memiliki di beberapa tempat. Maka itu ke depan saya ngelihat namanya fractional ownership itu akan mewabah di Indonesia. Jadi fractional ownership. Jadi dibagi-bagi. Jadi beberapa orang. Jadi properti yang harganya 1 miliar bisa dimiliki bukan 1 orang, tapi bisa dimiliki 10 orang. Jadi masing-masing 100 juta. Untuk disewakan. Untuk mereka pakai berapa hari, ya kan? Atau berapa, misalnya 20 hari. Kayak time sharing. Kayak time sharing. Tapi kalau time sharing kan cuma punya hak memilih ini aja. Kalau ini memiliki. Memiliki, tapi mungkin memilikinya bukan di asetnya, tapi dia bikinnya dengan bentuknya dari share gitu loh. Ini company yang memiliki ini aset gitu loh. Dan dia memiliki company-nya itu. Dibagi. Bisa dibagi 10 orang, bisa dibagi 20 orang, dibagi 50 orang. Bisa crowdfunding. Bisa crowdfunding juga. Jadi bisa aja sekarang nanti ada dia bikin fraction ownership itu, satu perusahaan, mereka memiliki 10 lokasi di Jakarta, di Bandung, di Malang, di Surabaya, di Bali, di Makassar, di mana misalnya mereka invest, atau di Labuan Bajo, ya kan? Dan gitu dimiliki oleh 100 orang. Jadi mereka bisa pakai di anywhere. Udah, that's it. Sisanya mereka bisa sewakan, dapat income. Ketika mereka jual, mereka dapat capital gain juga. Itu idenya. Maka itu ke depan fractional ownership saya rasa akan jalan di Indonesia. Itu nggak kepikir di zaman saya ya, atau zaman Bro Ishak sekalipun ya. Dulu ada yang timeshare, bukan fractional ownership. Orang zaman saya tuh termasuk istrinya kalau rumah harus gede. Dia bilang nanti ada tamu dari kampung, which is 3 tahun tamunya nggak pernah ada juga gitu. Rumah saya 6 kamar gitu, kepake cuman 2-3 aja gitu. Jadi halaman harus luas gitu. Jadi menurut saya maintenance-nya mahal, nggak bisa ditinggal-tinggal, harus ada pembantu. Kalau sekarang mereka memiliki itu, biarinnya di operator yang ngurusin. Udah bener gue sekarang pindah ke apartemen ya? Udah bener. Cuma berdua doang? Iya, kayak gue sekarang di apartemen juga. Rumah dikosongin aja buat doggy. Iya. Lo mau bazir. Kalau gitu, pengusaha properti ini, kan orang banyak belajar properti. Kalau melihat perubahan tren ini, apa yang harus dilakukan ya? Kita mesti ngerti ya arah tren, arah market ini geraknya kemana. Ya, saya selalu lihat ya, saya selalu bilang sama tim, sama partner, sama murid-murid saya juga. Kita ini sebagai pengusaha harus mengerti arah pergerakan tren ini industri kemana. Kalau kita tidak ngerti tren, kita ketinggalan. Kita kan buat bisnis, buat future. Kalau kita bisnis, apa yang lagi booming sekarang, udah repot. Ketika kita prepare, udah nggak booming lagi. Tapi what is actually the next one gitu loh. Maka itu kita harus bisa follow the trend. Arah industri ini arahnya kemana. Nah itu yang saya bilang paling penting waktu kita mau bisnis, ya kan. Jadi kita mesti lihat kayak sekarang di Trinity juga dari sejak 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kita bilang kita nggak akan fokus di apartemen lagi. Bukan apartemen itu udah stagnan, bukan.
Tapi ada bidang lain, subsektor industri di properti yang tetap butuh landed, yang lebih cepat. Kalau gue sih orang malas nih. Iya. Gue kerja quick win aja. Iya. Yang less effort, high impact. Lo makan aja cepet lo. Iya. Yang less effort, high impact. Ngapain kerja yang susah? High rise gitu, nunggunya lama saya. Lebih lama. Emang revenue lebih gede. Bottom line lebih gede. Tapi kan kita mesti compare. Istilahnya sekarang, bisnis itu is not a margin game loh. It's the cash flow game. Kita nggak ngelihat net margin, kita ngelihat IRR, internal rate of return. Jadi udah bukannya margin game lagi, udah cash flow game. Yang penting cepat muter. Paham. Ya kan? Nah, gue lihat sekarang dari 5 tahun yang lalu, yang akan ke depan apa? Landed. Maka itu kita masuk Sequoia Hill di Sentul, ada 100 hektar. Kedua apa? Logistik atau business park. Maka itu kita masuk di Lampung dan kita akan replicate di semua kota-kota yang dilewatin jalur transportasi. Fokus sama 2 itu aja, sisanya opportunistic aja. Data center mungkin di next, tempat ya. Next. Udah, that's it. Kerja cari yang gampang aja, bukan gampang dalam arti apa? Yang dalam arti yang kalau ada yang lebih mudah, ngapain kita pikirin yang lebih sulit, bro? Ya kan? Itu aja pikirannya. Sekarang Trinity udah IPO ya? Udah di sejak tahun 2020. Ya. Sekarang bisnis properti di situasi kayak sekarang, di mana kata Indonesia lagi tidak baik-baik saja, gimana? Nah, ini adalah sebenarnya anomali ya. Seharusnya kalau secara sektoral properti itu harusnya tahun 2025 ya kan. Itu kan ada great reset gara-gara pandemi. Ya. Secara mestinya kepala 9 itu naik 2019, 2029, 2009 kepala 9 itu siklus properti itu 8 tahunan, 10 tahunan. Itu ketemu sama siklusnya namanya politik. Politik yang kepala 4 sama kepala 9. Biasanya di kepala 4 siklus properti lagi turun. Di kepala 9 siklus properti lagi naik. Dan setiap kali election, sebelum election itu indeks growth properti itu biasanya turun 6 bulan sebelum election. Tapi setelah election, siapapun presidennya ya kan yang kepilih itu pasti akan naik indeks growth. Nah, itu gue punya chartnya itu, indeks growth-nya. Itu kita udah perhatiin, itu udah benar. Nah, ternyata pandemi itu yang meriset semuanya. Jadi siklus yang kepala 4 itu, jadi 45, itu yang harusnya lagi turun, jadi lagi naik. Karena dia stagnan. Sideway, kalau di saham atau apa, sideway dia. Dari tahun 2020 sampai 2024, sideway aja. 2025 mesti naik. Nah, yang menjadi masalah adalah sekarang impact dari global. Impact dari ekonomi itu sendiri. Global yang mengaruhi ekonomi Indonesia, ekonomi Indonesia mengaruhi properti gitu loh. Karena properti selalu follow ekonomi kan. Ya kan, itu aja. Nah, itu yang akan mempengaruhi. Dan sayang sekali ya, mudah-mudahan kalau ini bisa lewat, properti itu tahun 2025, 2026 harusnya itu saatnya booming. Karena udah 5 tahun itu sideway. Udah sideway. Kalau saham tuh udah sideway lagi cari kapan dia akan loncat. Ya kan? Itu yang disayangkan. Mudah-mudahan kasus sekarang, masa sekarang ini tidak lama-lama ya. Ya kan? Kalau emang udah bisa kita pass nih, pasti akan bagus. Ya, beli saham properti lagi bagus sekarang? Good timing? Saham semuanya lagi pada jebol ya. Iya. Pada jebol. Karena harganya lagi murah dong artinya. Iya. Kalau saya lebih prefer belinya lebih banyak beli asetnya. Saham beli asetnya? Iya. Tapi ya kalau sekarang pada saat-saat begini, ya preference banyak lah ya. Ya kan. Tapi ketika kita kalau mau masuk pada saat orang lagi fierce ya. Orang lagi fierce, lagi orang takut ya kita masuk. Kita masuk ya. Iya kan. Ketika orang lagi PD-nya gede ya baru kita jual. Nah sekarang orang lagi pada takut kan. Ya, mendingan kita kumpulin cash. Time to buy. Time to buy. Mestinya. Teorinya begitu. Tapi berani nggak ketika kita lagi saat yang fierce kita masuk. Kebanyakan kan PD-nya setiap orang kan tidak sama ya. Gitu loh. Ya takutnya turun lagi nih. Wah takutnya ada supportnya, lewatin support tembak lagi ke bawah. Nah itu aja sih. Kalau faktor kadang-kadang kan properti itu kan penjualannya kan melibatkan bank ya, Cak? Ya. Faktor bank menurut Bro Ishak, apakah bunganya udah cukup atau terlalu tinggi atau apa nih? Faktor gini, properti itu pembelinya ada 2. Satu investor, satu adalah end user. Kalau end user mau situasi bagaimanapun mereka pasti akan beli. Belinya mau di primary atau belinya di secondary. Bener dong. Kalau di primary kemahalan dia cari di secondary. Ya intinya gitu. Mau bunganya berapa? Ya kan. Yang penting dia masih bisa bayar, masuk lah. Ya bisa masuk. Tapi kalau investor mereka nggak ngelihat masalah bunga.
ya kan? Kecuali investor itu masuk yang namanya spekulan. Spekulan biasanya mereka nih deal sama developer, misal DP 24 bulan. Dicicil 10% dicicil. Sebelum 24 bulan mereka jual. Mereka dapat tuh margin ininya. Capital gain. Problemnya adalah itu bisa terjadi kalau properti lagi booming-boomingnya kayak tahun 2010 sampai 2014. Ya kan? Kalau saat sekarang saya rasa masih sideway ya. Jadi belum tentu juga. Nah, balik lagi, pentingnya bank, penting banget bagi yang end user. Nah, balik lagi ke tadi yang kalau yang Gen Z, millennials ya kan. Sebenarnya banyak cara untuk mensupport mereka. Mensupport mereka misalnya dengan misalnya dari pemerintah ya. Misalnya mereka subsidi PPN. Ya kan, subsidi PPN. Jadi PPN-nya mereka nggak kenain. Dan gitu BPHTB, pajak pembeli, itu mereka bisa kurangin atau mereka hilangin. Dan gitu DP-nya mereka bisa kecilin, ya kan, DP-nya kecilin, atau DP-nya itu mereka bisa bagi lagi untuk ke belakang, atau mereka bisa pakai balloon payment, ya kan. Selama sekarang kan biasanya kan nih Gen Z ya kan, itu mungkin pendapatannya masih belum stabil, tapi pada saatnya mungkin akan naik, ya mungkin di installmentnya lebih kecil dengan balloon payment. Itu banyak sekali yang di depannya kecil, di belakangnya gelembung. Terus itu balloon payment. Jadi banyak sekali insentif yang pemerintah bisa lakukan. Termasuk bunga dong mestinya. Masuk bunga. Bunga bisa aja pakai sistemnya dengan growth, ya progress, ya kan. Pertama kecil dulu, begitu naik lagi. Itu yang milenial pada kesel tuh, Sak. Ya. Kenapa? Kadang-kadang waktu fixed rate-nya kecil, habis itu begitu floating, naiknya kan nggak kira-kira tuh. Dan itu mereka tidak siap, selalu mengerikan. Balik lagi, kalau kita mau pintar sebenarnya, mereka bisa deal sama bank lain untuk take over. Kalau boleh. Iya kan? Kalau take over kadang-kadang kena penalti cukup besar juga. Iya, tinggal hitung-hitungan aja kok. Tinggal hitung-hitungan aja. Tinggal take over aja. Ya kena penalti, tinggal nego aja nanti di situ. Tapi memang nggak ada semuanya win-win ya. Nggak semua ada win-loss. Mesti ada yang sekarang kita korbanin sekarang, tapi ujungnya ya kan nggak bisa semuanya dapat untung ya. Ya kan? Atau jangka waktunya bisa diperpanjang, bisa sampai 30 tahun. Itu karena bumper kecil. Ya kan? Banyak cara. Banyak properti ya, property owner, property developer gitu yang tidak siap, terutama yang old school. Wah, bilang Helmi ya menganjurkan, nggak menganjurkan, ini fakta gitu. Dan mereka tidak siap. Pak Helmi kan main properti juga gitu. Nganjurin apa? Yang nganjurin supaya orang milenial nggak beli, tapi nyewa aja. Gue bilang bukan mereka nggak mau beli, duitnya nggak ada, sama harganya terlalu mahal. Bro Ishak punya nggak semacam tips atau advice untuk pengusaha developer? Kalau developer kita sih banyak yang kreatif ya. Banyak yang kreatif. DP bisa disubsidi, ya kan. Dan gitu kerjasama sama bank, ya nurunin bunga, itu banyak. Tapi yang paling penting adalah perannya pemerintah. Itu bisa membantu. Contohnya pemeran pemerintah ya. Misalnya kalau dia beli buat yang orang-orang yang nggak mampu nih ya, biar bagi anak kecil nih. Misalnya mereka bisa kasih insentif. Kalau misal beli properti, bisa ngurangin pajak nanti penghasilan. Kayak di Amerika misalnya. Atau misalnya mereka combine yang kayak tapera gitu loh. Ya kan? Kayak tapera gitu. Jadi mereka udah nabung untuk kepemilikan rumah nanti. Ya kan? Cuma tapera itu kan perlu sosialisasi, ya kan. Dan gitu ketiga mungkin dengan insentif DP, ya kan. Pemerintah itu semuanya peran pemerintah, karena pemerintah itu yang punya akses ke perbankan. Kalau developer itu cuma bekerja sama dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan bank yang notabene akan mengikuti aturan OJK dan pemerintah juga, ya kan. Itu aja sih. Tapi kalau developer sih banyak kreatif, bro. Baik yang kreatif, semua dibuat, yang penting bisa jualan. Bagus nggak sekarang, Sak? Bisnis properti? Tergantung, how creative you are. Kalau kita mau kreatif, kita mau mikir, ya kan? Pasti bisa. Kenapa? Kalau mau beli properti, pada dasarnya, dia bukan hanya harga. Down DP-nya murah, affordable, cicilannya affordable, dan gitu mereka bisa dapat dari perbankan. Sekarang banyakan nih, ya kan, yang repotnya sekarang, tingkat penolakan dari perbankan kalau mereka tinggi juga ya? Besar sekali. Sekarang yang middle up ya, yang dulu mungkin cuma 10%, 20% penolakannya. Sekarang udah meranjak ke 30% loh. Ini masuk 10, 3 ditolak. Kurangnya buying power? Enggak.
Mereka pada kena misalnya, karena mereka banyak udah ada pay later, ada misalnya mereka cicilannya udah lebih banyak. Kena judul lagi. Ya, judul yang di bawah nih, menengah ke bawah nih. Ya, yang gila itu menengah ke bawah. Tingkat penolakan dari banknya itu bisa mencapai 60%. Masuk 10, 6 ditolak, 7 ditolak. Bahkan saya dengar ada masuk 10, 8 ditolak. Karena kena judul, pinjol, kena pay letter, kena PHK. Ya kan, kena PHK yang whatever. Ya kan? Jadi itu dia. Nah, maka itu mesti ada solusi lagi ya. Bagaimana nih yang kolek-koleknya dari orang-orang yang pembeli-pembelinya ini, itu kalau nggak dihapuskan, nggak diputihkan, terutama yang menengah-menengah ke bawah, nggak gerak, ya? nggak gerak. Pasti bank akan lihat ada kolek 2, kolek 3, kolek 4, kolek 5, tolak langsung. Bagaimana? Beneran, sekarang masuk 10, 6 ditolak yang di bawah. Yang kelas-kelas 300-500 juta, itu 6 sampai 8 lagi-lagi kayaknya peran pemerintah akan sangat berpengaruh ya. Pengaruh banget. Besar sekali. Memutihkan ya, walaupun juga sekali. Easy to say, uneasy to do sih. Iya, easy to say, ya tapi easy to do. Dan jangan lupa, ada lebih dari 170 ya kan, subsektor di bawah properti. Kalau properti naik, ini semua naik nih. Ya, termasuk tukang warteg lah. Ya, semua yang naik. Warteg, ya kan, truk, semua. Kalau properti yang multiplier lu ini. Multiplier efeknya gila. Ya. Maka itu mesti ngerti juga nih, pemerintah mesti ngerti ya the businessman itu di pelaku usaha itu butuhnya apa. Ya. Jangan sampai cuma teori aja gitu, tapi pelaku usaha butuhnya apa nih? Ya kan? Itu yang perlu. Komentar tentang apa wacana bukan program Pak Prabowo 5 juta rumah murah. Bagus banget kalau bisa dijalankan. Bagus banget. Tapi yang harus utama adalah gini. Kan sekarang backlog ada 12 juta ya, kalau nggak salah ya. 12 juta. Backlog tuh kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Yang ada 11 sampai 12 juta ya kan. Yang saya mau lihat adalah dari 11-12 juta itu backlog, kurang lebih berapa persen yang benar-benar orang itu memang nggak bisa beli. Bukannya mampu beli nyicil, tapi benar-benar tidak bisa beli. Memang tidak bisa beli. Saya rasa 50%, 60%-nya ada tuh. Bisa beli. Jadi yang kita mesti pikirin yang bisa beli ini gimana nih? Kayak yang 5 juta ini mesti dibagi. Yang untuk orang yang tidak bisa beli sama orang yang bisa beli tapi dengan cicilan yang lebih murah. Ya kan? Nah, kalau itu memang bisa diatur misalnya dengan cicilan murah, harga itu nomor 2. Kalau cicilannya bisa murah nih, misalnya per bulan berapa, ya kan? Misalnya per bulan 800 ribu, 1 juta, mungkin bisa jalan gitu. Kalau bunga sama jangka waktu itu kan bisa dimainin. Pokoknya cicilannya bisa atur-atur. Bisa diatur. Nah, itu yang saya rasa itu kalau itu jalan, ini semua jalan nih, rolling. Ya kan? Bagus banget kalau bisa jalan. Apalagi kalau bisa melibatkan banyak tenaga kerja, perusahaan-perusahaan Indonesia ya. Itu harapan kita, Sak. Benar. Dan libatkan juga bukan hanya dari pihak pemerintah atau siapapun itu, tapi juga dilibatkan juga nih misalnya pihak swasta. Pihak swasta kan banyak juga nih yang bisa berperan. Cuma harus dimonitor, aturan mainnya jelas. Ya kan? Jangan sampai juga jadi nanti kayak dulu kan banyak perumahan yang bangun-bangun rumah subsidi itu kayak rumah Hollywood, tau kan? Kasus Hollywood itu. Rumah dibangun buat pencairan FLPP-nya ini, cuma depannya doang yang dibangun, dipoto udah jadi, padahal di belakangnya kosong. Buat dapat pencairan doang, itu kan nggak developernya nggak bener ya, ya kan? Atau punya dapat duitnya tapi mereka nggak bangun. Nah itu developer banyak yang nakal, itu yang mesti dibabat-babatin dulu, ya kan? Dan peran pemerintah mungkin menggampangkan perizinan kan satu faktor yang luar biasa juga ya. Perizinan mesti dipermudah. Mesti dipermudah. Sama satu premanisme. Premanisme. Itu di mana-mana tuh. Capek, Sak. Gue pernah bangun rumah aja, tiap kali material datang dicegatin. Benar. Mereka naik. Dan alasannya adalah untuk mensupport CSR buat lingkungan. Kan mereka di lingkungan ini perlu tenaga kerja. Ya, perlu dikondisikan. Itu udah kemana-mana itu. Jadi naikin turunin orang bangun, naikin truk masuk, nurunin barang, udah kena. Ya kan. Ujung-ujungnya akhirnya kita kondisikan ya, kita akomodasikan gitu. Tapi ujungnya kan jadi cost. Ya kan? Nah, itu aja sih. Lagi-lagi peran pemerintah. Banyak loh. Kerjaan pemerintah dalam ini banyak banget. Tapi harus ngerti nih. Mesti ngerti nih yang pelaku usaha ini butuhnya apa. Ya kan? Bukan hanya cuma membuat regulation. Ya kan? Oke, Sak. Pertanyaan saya terakhir. Ini daging semua ini. Kalau Ishak
punya uang 10M, lupakan yang lain gitu, disuruh bisnis properti kayak apa yang lo buat? Landed. Pasti landed atau logistik. Tipe berapa? Tergantung lokasi, saya bisa ngomong. Oke. Karena setiap lokasi itu punya opportunity yang berbeda. Ya kan? Setiap lokasi, setiap segmen. Jadi orang bilang harus tahu lokasinya dulu. Do your research. Do your research. Do your homework. Cari niche-nya. Iya, cari niche-nya. Jadi orang bilang, oh yang paling bagus sekarang yang atas, yang bawah. Ya kan? Kayak dulu waktu kita bikin Sentul. Kita mau jualan 2 sampai 7M. Wah, susah. Di Sentul gitu. Yang laku cuma yang di bawah 1M. Kita jualan hampir 1T loh setahun. 800M setahun. Buat Sentul doang. Yang laku hanya 3M, 4M. Laku banget. Jadi tergantung ketika kita mesti ngerti kebutuhannya. Segmen yang kita tuju jelas. Harus sesuai dengan lokasi. Iya. Makanya kalau ditanya, mau yang mana? Saya nggak bisa ngomong. Tergantung opportunity dapat di mana, target marketnya siapa, ya kan? Produk apa yang kita mesti buat. Susah saya jawab. Nggak bisa ini. Pas ya, jadi menurut saya pengusaha properti itu jawaban yang paling absolut saya pikir ya. Kok bisa lebih enak rumah murah, lebih enak rumah subsidi, lebih enak rumah yang 1M ke atas. Nah, jawabannya lah tergantung. Iya. Ya lokasinya di mana, apa marketnya seperti apa di sana, kebutuhannya seperti apa. Gitu ya? Iya. Dan setiap segmen itu setiap bisnis itu punya susahnya sendiri. Iya. Nggak ada yang bilang ini lebih gampang, lebih susah, enggak. Ya, yang saya selalu lihat tadi lebih gampang adalah trennya yang bisnisnya subsektor yang lagi growing yang mana. Itu yang kita masuk. Ya. Dan punya jagonya sendiri juga. Punya jagoan sendiri. Jangan serakah lu. Iya, jangan serakah. Oke, thank you bos. Thank you, sama-sama. Short. Ini short nih 30 menit, tapi saya pikir sukses ya dengan propertinya. Thank you bro. Ya, lu nggak iri dengan gua traveling terus. Lu kerja melulu sih. Hobi gimana dong bro? Ya, hobi kerja. Hobi ngomong apa? Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya saja. Semoga pembicaraan kali ini memberikan perspektif baik untuk anak muda, Gen Z, milenial, baik untuk pengusahanya ya, dan juga bagi observer juga lah nih. Yang kadang-kadang ini ada satu masukan yang lebih real karena yang ngomong adalah pelakunya. Terima kasih, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Thank you bro. Terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.